Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk teman-teman semua yang sedang menonton video ini. Halo semuanya, kembali lagi bersama kelompok 6 dalam mata kuliah Profesi Kependidikan eh, dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nur Izati, SPD, MSI, dan juga Bapak Aang Yudo Prastowo, MPD. Nah, dalam mata kuliah ini kami ditugaskan untuk membuat video tentang studi kasus. Apa saja akan kami bahas? Mari kita lihat bersama. Nah, sebelum itu, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan yang pertama itu ada Dani Astri Noviansyah, yang kedua itu ada saya sendiri Sina Gustina, dan yang terakhir itu ada Juliarti Sri Astuti. Kelompok 6 memilih kasus tentang Kadisdikgeram banyak laporan guru tinggalkan kelas saat mengajar. Nah, ada apa sih dengan kasus ini? Mari kita analisis bersama. Oke, dalam menganalisis data tentunya kita perlu mengumpulkan data. Dalam pengumpulan data ini, eh, Kepala Dinas Pendidikan mendapat kabar bahwa banyak guru tinggalkan kelas di saat waktu mengajar. Yang kedua itu anak didik atau siswa itu tidak belajar karena gurunya itu meninggalkan kelas di saat jam belajar berlangsung. Dan selanjutnya itu Kepala Dinas Pendidikan juga mendapat banyak kabar laporan bahwa anaknya tidak belajar selama di sekolah akibat gurunya meninggalkan kelas. Nah, jadi anak Kadisdik pun tidak belajar karena gurunya meninggalkan kelas ini. Nah, mari kita analisis datanya bersama ya, yang akan dijelaskan oleh rekan saya Juliarti Sri Astuti. Kepada Juliarti, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang analisis data. Yang pertama, identifikasi masalah. Masalah yang terjadi adalah guru yang sering meninggalkan kelas pada saat jam pelajaran berlangsung dan ada beberapa wali murid mengatakan bahwa anaknya tidak belajar karena tidak ada guru pada saat jam pelajaran berlangsung. Sehingga dapat disimpulkan bahwa guru melanggar tata tertib dengan sengaja, serta lalai dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dalam mengajar serta mendidik siswa. Yang kedua, faktor-faktor penyebabnya. Yang pertama, kurangnya kesadaran diri. Yang kedua, lingkungan yang bebas. Yang ketiga, pengawasan lingkungan tidak tertib. Yang keempat, tidak ada hukum yang mencegah. Yang kelima, kurangnya interaksi antara kepala sekolah dan jajaran guru lainnya. Yang keenam, meremehkan tata tertib yang berlaku. Baiklah, saya Nah, kembalikan kepada moderator. baik, terima kasih kepada Juliati atas penjelasannya. Nah, berdasarkan analisis yang telah data yang telah kita analisis tadi, mari kita melakukan perbaikan atau solusi apa sih yang dapat kelompok 6 berikan. Nah, dalam solusi ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Dani Astri Noviansyah. Kepada Dani, saya persilahkan. Bella, terima kasih. Nah, jadi dari kelompok kami ini, perbaikannya itu ada 4. Yang pertama, yaitu alternatif pemecahan. Nah, dari kasus ini, sekolah harus membuat aturan guru dalam mengajar di kelas. Kenapa? Karena kebanyakan guru-guru di sekolah itu meninggalkan kelas dengan alasan ada aturan dapat menumbuhkan kesadaran guru sebagai pendidik dalam melakukan kewajibannya, yaitu mendidik, mengajar, mengarahkan, dan membimbing siswa. Nah, seharusnya itu jika ingin menggelarkan rapat antara guru dan kepala sekolah atau dengan siapapun itu yang berhubungan dengan pendidikan, itu diadakan di luar jam pelajaran agar kegiatan belajar mengajar tidaklah terganggu. Maka siswa tidak akan merasa haknya itu dirugikan karena tidak belajar dan guru dapat melakukan kewajibannya dengan baik. Lalu yang kedua yaitu perlakuan. Nah, sebagai guru harus menyeimbangkan antara
yang mana hak dan kewajiban agar guru mampu bekerja dengan optimal dan melaksanakan tugasnya dengan kode etik guru yang sangat baik. Nah, saat guru tidak menyeimbangkan antara hak dan kewajiban, seperti contohnya ia meninggalkan kelas saat jam pelajaran sedang berlangsung, terus maka siswa akan merasa haknya itu dirugikan, sedangkan guru mendapatkan haknya yaitu gaji full dan tunjangan sertifikasi. Maka jika guru dapat menyeimbangkan antara yang mana hak dan kewajiban, berarti guru tersebut sudah bisa dikategorikan sebagai profesional dalam mengajar. Terus yang ketiga yaitu evaluasi. Nah, dari hasil analisis data yang kami lakukan, bahwasanya siswa tidak belajar dikarenakan guru sering meninggalkan kelas pada saat jam pembelajaran berlangsung. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sebagai seorang pendidik sudah kewajibannya seorang guru itu untuk mengajar siswanya, yang dimana siswa itu memiliki hak untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuan dari hasil proses belajar yang ia lakukan. Maka di sini guru itu harus menyeimbangkan yang mana hak dan kewajibannya dalam mengajar. Terus yang terakhir yaitu keempat, tindak lanjut. Nah, jadi dari kegiatan ini, dari kejadian ini, yang bisa dilakukan itu ialah guru bisa menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Guru harus melakukan kewajibannya terlebih dahulu sebelum mendapatkan haknya, atau jika ingin mendapatkan hak maka harus melakukan kewajibannya terlebih dahulu agar kedepannya tidak lagi melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam melaksanakan kewajibannya, yaitu mengajar dan merampas hak siswa untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuan. Nah, itu saja perbaikan yang kami sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dani Astrinoviansyah atas penjelasan yang telah diberikan. Nah, saya setuju karena saya satu kelompok sama Dani, yang mana alternatif yang dapat kita lakukan itu ya Kak, ingin lakukan rapat itu di luar jam sekolah, dan juga dari kelompok kami memikirkan bahwa pembelajaran itu tidak hanya langsung tatap muka oleh guru dan siswanya. Bisa juga, sekarang kan juga kita menggunakan kurikulum merdeka ya, di mana siswa ini mampu untuk mempelajari apa yang mereka ingin pelajari. Jadi, guru tersebut menjadi motor, hanya sebagai penyampai, penyemangat dari siswa tersebut, penyampai awal materi untuk siswa tersebut dapat mendalami materi-materinya. Dan juga guru tersebut dapat melakukan pembelajaran dahulu, memberi materi, latihan soal sebelum pergi rapat atau pergi hal yang lain yang benar-benar mendesak. Namun apabila tidak, diharapkan guru tetap profesional dalam menjalankan kewajibannya, yaitu dalam belajar dan mengajar. Baiklah, itu saja yang kelompok 6 dapat sampaikan. Apabila kami ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.